Ratu membenarkan jika memang dia yang menyelamatkan raja dari dalam sumur. Mendengar itu, raja pun kaget dan antusias mendengarkan alasannya. Namun ratu justru menceritakan ketika dia menggendong raja keluar dari dalam sumur. Raja pun langsung lemas, sebab yang ia maksudkan adalah peristiwa di waktu kecil. Ratu memakan sendiri ramean yang ia bawa, sedangkan raja melanjutkan membaca buku taktik militer. Sebab raja bermaksud ingin membuat pasukan yang kuat dan perlu membaca semua buku yang dia bisa. Anehnya, ratu justru menceritakan kilasan masa depan raja yang hancur di kemudian hari. Meskipun begitu, raja tidak percaya dan ingin melawan takdirnya. Ratu tidak ingin membuat raja sedih. Ia kemudian berjanji untuk membantu raja menjadikan masa depannya menjadi cerah. Sebagai menteri perang yang baru, Byong-in disibukkan dengan melatih para prajurit. Namun di hatinya diliputi dengan misteri yang belum terjawab, yaitu mengenai perasaan ratu dan juga orang bertopeng. Ratu berpikir dia bisa mengubah masa depan sekretaris Han. Dari situ ia percaya diri bisa mengubah masa depan raja juga. Tiba-tiba ratu dikejutkan dengan berita ayahnya tumbang. Ratu kemudian bergegas untuk memeriksanya, sambil meminta maaf karena dia telah mendorong ayahnya untuk menjauh dari korupsi, dengan harapan membangun reputasinya kembali di antara penduduk di kota. Ternyata ayah ratu mendukung saran itu. Semua kekayaan dan harta bendanya telah ia bagikan kepada penduduk, meskipun sebelumnya ayah ratu sempat tidak rela. Sementara itu, di istana, korupsi di bidang militer dan ekonomi merajalela. Hal itu mendorong Raja Choljong untuk menyelidikinya. Bagaimanapun juga, ia tidak boleh asal menuduh, harus memiliki bukti. Lagi pula, orang-orang yang terlibat bukanlah orang sembarangan. Tak lama dari itu, raja dipanggil keluar untuk menghadiri pertemuan. Menariknya, ratu diam-diam ikut hadir dengan menyamar sebagai Kasim. Raja mengumumkan jika ia akan membuat undang-undang korupsi. Hal itu membuat para menteri bersatu untuk menentangnya. Menurut mereka, informasi mengenai korupsi belum jelas sumbernya. Berhubung Byong-in ikut protes, raja sangat marah. Setelah itu, Byong-in menghadap Ibu Suri Agung. Ia melaporkan menurutnya raja dan ratu akan berjuang bersama. Byong-in memberitahukan hal itu dengan tatapan putus asa. Di luar, Byong-in ditanya temannya kenapa ia tidak kembali ke rumah. Byong-in menjawab jika dirinya bukan anggota keluarga lagi. Di sisi lain, Komandan Hong benar-benar menikmati misinya. Di sebuah restoran, ia kemudian menunjukkan sebuah lencana yang menandakan jika dia adalah penyidik rahasia. Karena semua orang tidak percaya, Komandan Hong kemudian mengeluarkan senapan. Sementara itu, ratu mengumpulkan para menteri, dan di hadapan mereka sudah dihidangkan masakan ratu. Namun di situ, ratu menipu para menteri, mengganti teh dengan alkohol. Dia seolah mendorong para menteri untuk menyadari kesalahan mereka masing-masing. Dalam artian mereka telah menipu rakyat. Ratu juga menunjukkan hukuman apa yang pantas bagi para koruptor. Byong-in juga menemui Ibu Surijo, menginformasikan jika raja dan ratu bersatu. Meskipun begitu, menurutnya ratu tidak bersalah. Di sisi lain, ratu mengajak dayang dan pelayan ke perpustakaan. Tujuannya mencari buku-buku yang akan ia gunakan untuk mengajari raja. Tiba-tiba Byong-in datang. Ratu tidak ingin berbicara dengannya lagi, sebab baginya jalan mereka telah berbeda. Byong-in berkata jika semua menteri berbalik melawannya. Ratu mengaku jika dia tidak takut. Yang lebih menyakitkan bagi Byong-in, ratu mengaku tidak menyukainya. Bahkan uluran tangannya pun diabaikan. Kasim, suruhan Menteri Kim, menyaksikan peristiwa ini. Raja Choljong berusaha membuat ratu tertawa. Namun tampaknya itu tidak berhasil meskipun raja berusaha membuat matanya juling. Karena merasa kasihan, ratu kemudian memaksa diri untuk tertawa. Sebab itu akan membuat raja menjadi bangga. Tiba-tiba perhatian ratu beralih ke pedang. Ia mengaku pandai memainkan pedang. Di luar ia menyerahkan pedang tersebut kepada Menteri Kim. Ratu kemudian menantangnya untuk bertarung. Dan ternyata Menteri Kim diprank. Pedang yang ia pegang ternyata patah. Ini adalah sebuah pelajaran kepada Menteri Kim jika ratu tidak boleh diremehkan. Hwa Jin menemui raja dan ia melihat sebuah buku yang dimiliki Kim Soyong. Anehnya setelah sedikit membacanya, Hwa Jin berpamitan pergi.
Ia merasa raja tidak memperdulikannya lagi dan lebih memilih menyibukkan diri membaca buku-buku militer. Malam harinya, ratu mulai mengajari raja taktik perang di era modern. Ratu menyebut dinasti dengan Republik Korea. Ia juga mencontohkan negara yang menganut konstitusi monarki, yaitu Bhutan. Di sisi lain, Byong-in benar-benar terluka setelah ditolak oleh ratu. Ia pun melampiaskannya dengan minum alkohol. Hwa-jin berpikir kenapa raja sikapnya berubah akhir-akhir ini. Untuk menemukan jawabannya, ia mengunjungi raja. Namun betapa terkejutnya ia melihat raja dan ratu sedang tidur bersama. Di pagi hari, ratu berpakaian sebagai laki-laki dan mengajarkan taktik militer kepada Komandan Hong. Pangeran Yeonpyong merasa lelah kenapa raja melawan klannya sendiri. Menurutnya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba Hwa-jin datang dan meminta kepada raja untuk berbicara secara pribadi. Dia berkomentar jika akhir-akhir ini sikap raja berubah. Bahkan raja yang ia kenal tidak pernah mempercayai dirinya lagi. Akhirnya raja berkata jujur bahwa raja mulai menyukai Hwa-jin saat mereka bertemu di sumur. Namun entah mengapa sekarang ia tidak menyukainya. Mungkin di sini raja telah mengetahui jika orang yang menolongnya di sumur bukanlah Hwa-jin melainkan Soyong. Yeonpyong tidak tega melihat kesedihan Hwa-jin. Terlalu asik membaca buku membuat ratu lupa mengajari raja. Begitu bertemu, ratu mengembalikan buku milik Soyong. Ratu bergumam dalam hati apakah Soyong pemilik aslinya. Raja mengingatkan ucapannya di sumur bahwa ia akan mengembalikan buku itu jika hidup. Di dapur, koki kerajaan sedang membuat cairan obat khusus. Ratu mengetahui jika itu adalah anggur bunga pir. Kali ini ratu yang minta diajari koki kerajaan untuk membuatnya. Namun sayangnya cairan itu hanya bisa jadi dalam 20 hari. Yeonpyong menangkap menteri negara kiri karena korupsi dan hukumannya telah diputuskan oleh raja. Sementara itu, setelah menemui Ibu Suri Agung, Byong-in mampir ke kamar ratu. Di sana ia membaca surat dari raja. Lalu ia lanjutkan membaca buku milik Kim Soyong. Hal itu semakin membuat hatinya hancur. Akibatnya sebagian halaman di buku tersebut ia sobek. Setelah itu Byong-in membuat kekacauan dengan menangkap para menteri. Hal itu membuat raja sadar bila Byong-in bisa menjadi duri nyata di sampingnya. Ratu kembali berpenampilan sebagai laki-laki. Apesnya ia bertemu dengan Kim Wan. Dia anggap sebagai Lee Seng-mang. Ratu kemudian ia peluk. Sudah kita tebak, raja ternyata cemburu. Dari situ hubungan raja dan ratu semakin dekat. Posisi menteri negara kiri kosong. Raja menunjuk ayah ratu sebagai penggantinya. Hal itu membuat Byong-in tidak suka dengan keadaan ini. Apalagi jika bukan raja dan ratu semakin dekat. Byong-in dan para menteri sedang merencanakan mengembalikan persembahan kerajaan kembali ke tempat asalnya. Di sisi lain, koki kerajaan tidak biasanya menyisir rambutnya. Tali rambut yang ditinggalkan Dayang Choi kemudian ia pakai. Setelah itu mereka bertemu di kebun bambu. Seperti biasa mereka akan mengeluarkan keluhan terhadap ratu. Hanya saja bedanya kali ini mereka sangat maksimal. Mereka berteriak keras dan mengeluarkan seluruh umpatan. Setelah 20 hari, anggur bunga pir telah jadi. Ratu dan yang lainnya kemudian mencicipinya. Ratu benar-benar jatuh cinta dengan cairan ini. Raja dan ratu menjadi lebih dekat sore itu. Raja menunjukkan buku yang ia tulis tentang waktu ratu mengajari Komandan Hong. Setelah itu, tepat sebelum dia membungkuk untuk mencium ratu, ternyata ratu tiba-tiba merasakan mual. Setelah diperiksa tabib kerajaan, ratu dinyatakan hamil. Anehnya ketika semua sangat bahagia, ratu justru bingung. Nah kan, gimana ceritanya laki-laki bisa hamil? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.